Kesederhanaan gerak, kecepatan muncul secara alami dari jarak dekat adalah elemen dasar dari sebuah seni bela diri ini. Berpikir sederhana, integrasi gerak, dan teknik menyerang melahirkan sebuah teori garis tengah, siku yang kokoh, dan tangan yang menempel. Sekarang saya sudah di mobil. Tadi saya nggak sempat masukin barang-barangnya di videoin, jadi saya baru bisa pegang gini karena macet nih daerah Ciledug. Hari ini saya akan ke rumahnya Ria Ricis. Saya diundang masak di sana dan dia akan collab dengan saya. Dan ini kesempatan saya karena saya juga pengen jadi YouTuber baru. Dan kalian juga kalau misalkan pengen jadi YouTuber baru, nih saya akan tanya-tanya ke Ria Ricis bagaimana caranya menjadi YouTuber, awal-awal langkah-langkahnya gimana ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Nanti saya akan tanya-tanya lebih banyak apa aja deh yang ada di unek-unek otak gua. Hari ini saya akan mengolah masakan. Nah, ini undangannya dia. Jadi saya udah bawa bekal di belakang. Saya akan mengolah masakan dari bahan dasar salmon. Saya akan bikin 2 resep. Ngomong-ngomong lagunya mantap nih. Oke. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini ikutin saya. Kalau pengen jadi YouTuber kayak si Ria Ricis, ya kayak saya lah, awal-awal kayak gini dulu ya gak? Oke? Ciu, wadaw. A few moments later. Sekarang saya sudah masuk ke dalam rumahnya Ria Ricis dan gak sabaran kan kalian pengen tahu apa yang akan gue tanyain ke dia, yaitu menanyakan bagaimana tipsnya supaya jadi YouTuber yang bagus dan bagaimana sih cara ngadepin haters, kemudian apa ya masih mainan itu tuh spisi ya, kita tanya ke sana. Dia ngapain nanti? Aduh, udah jauh-jauh dari Ciledug, macet-macet ke sini. Iya ya. Mesti dapet dong. Apa dapat apa? Makan. Udah kan tadi Om ngajarin aku masak. Asin. Ya nggak apa-apa. Lagian aku udah bilang, Om jangan kebanyakan. Dimasukin tapi nggak apa-apa. Yang penting kan udah jadi. Iya. Perkedel cintanya. Mantep banget. Dan kebetulan nih pas ketemu sama Ricis, gue pengen tanya bagaimana sih tips-tipsnya supaya jadi YouTuber yang langsung booming kayak gitu. Mungkin awalnya apa langsung booming langsung set? Enggak. Justru Ricis itu bikin YouTube dari 2015 akhir mau masuk 16. Baru dikenalnya itu waktu setahun setelah itu, waktu konten telolet. Itu ada niat nggak aku pengen bikin YouTuber supaya nanti? Enggak. Kapan-kapan aku dari Instagram. Aku dari Instagram dulu, baru host TV, baru ke YouTube. Nah, baru yang di YouTube itu orang-orang pada saranin, ya kamu bikin ini aja gitu-gitu. Jadi aku ngikut. Kalau pemula kayak gini gimana tipsnya? Atau ngelihat yang tinggi atau yang biasa atau yang penting sesuai hobi. Om hobinya apa? banyak? Masak misalnya. Ya udah bikinnya masak, tapi bikin konten masakannya itu yang benar-benar lagi booming misalnya gitu-gitu, atau misalnya cari resep yang orang lain banyak cari. Tapi kadang-kadang aku suka putus asa gitu loh. Aku juga pernah sering malah. Itu nggak boleh ya putus asa? Manusiawi sih. Aku juga sering banget. Kayaknya udahlah, nggak Aku ada yang sering nonton banget. katanya. Sering banget aku Om. Tapi kita kan kembali lagi, kalau kita senang ngelakuinnya, kita hobi, jadi dapat juga bonus karena kita kan ngelakuinnya sesuai hobi, bukan karena paksaan. Iya, jadi flow-nya enak gitu ya. Yang penting karena suka aja, jangan semata-mata mengtuhankan AdSense. Aku mau buat ini karena AdSense, jangan. Kalau kata aku mah yang penting hobinya dulu aja. Jadi nggak tertekan ngejalanin. Iya, kalau hobi pasti dia ngalir sendiri aja. Kalau misalkan ngadepin haters kan udah terkenal nih, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah itu gimana tuh?
atau dilawan dengan emosi? Tergantung mood. Tapi jarang sih, tapi kalau tergantung mood sih. Kalau moodnya lagi jelek tiba-tiba kebaca, kadang kepancing. Tapi kalau lagi santai, lagi biasa aja, lagi happy malah ngeliatnya ketawa aja karena ini lucu banget sih nih orang gitu-gitu. Tapi nggak yang gimana-gimana, malah kita doain terus. Jadi buat yang suka, buat yang nggak suka, buat yang ngata-ngatain, buat yang nyumpahin, kita selalu doain yang terbiang baik-baik. Jadi nggak dilawan ya? Enggak, justru kalau misalnya nih Om, ada orang-orang yang berkata buruk, kita doain. Kalau misalnya yang dia bilang buruk itu dia benar, maafkan saya, karena kan saya yang salah. Tapi kalau dia salah, maafkanlah dia, karena kan dia udah ngata-ngatain kita yang jelek-jelek, padahal itu salah. Jadi kita saling mendoakan. Tapi kalau kayak aku tukang masak kan, Ya. terus tiba-tiba di komennya ngomong, jangan masak dong apa gitu, kan bukan hobi. Terus gua ngejalannya gimana tuh? Apa mesti ada kreatif sendiri? Terserah Om, kalau misalnya Om ngerasa itu tertekan dan terpaksa, jangan dilakuin. Jangan dilakuin karena untuk orang lain gitu. Yang penting kita buat hati kita sendiri dulu, kita nyamannya gimana. Kayak Ricis nih dulu pernah disuruh bikin konten olahraga dong, gini karena aku paksain olahraga, malah nggak dapet. Oh, gitu, yang nonton skillnya. dikit. Iya gitu. Jadi yang penting sesuai hobi kita, penonton mah ngikut aja biasanya. Terus kalau misalkan masukin lagu dari itu kan suka ada tulisan Copyright. cipta, Iya itu susah. Om kalau masukin lagu harus hati-hati. Biasanya kita kalau lagu tuh kita bikin sendiri lagunya, atau mungkin masukin di editing suaranya diubah lagi. Maksudnya bikin itu kita ngerekord sendiri. Iya, bikin dari nol lagi, itu emang agak PR sih kalau masalah lagu-laguan. Nah itu kayaknya mesti tahu ya gimana Iya. kalau misalnya masukin lagu, tahu-tahu tiba-tiba udah diupload kena hak cipta. Itu dia masalahnya. Terus Jadi ditarik lagi atau gimana tuh kalau kayak gitu? biasanya dia ada 2 langkah. Yang pertama lagunya dimatiin atau dia nggak ada suara sama sekali, atau take down. Gitu dong. Iya, makanya jadi nggak ada lagu sama sekali. Aku Ya, pernah soalnya. sayang banget ya. Iya, karena cuma 2 pilihannya, mau dimatiin, di-cut bagian Edit situ, lagi, edit atau- lagi, atau ya udah hapus sama sekali gitu. Tuh berarti kayak gitu kan. Hati-hati. Efek-efek itu lebih lari ke arah lucu apa pendidikan atau yang Kalau apa? kita, Ya. kalau kita menghibur, karena kan kita bukan channel pendidikan, kita bukan channel sekolah, kita bukan channel kuliah, kita bukan channel ngaji, dakwah, kita benar-benar pure menghibur, entertain. Jadi gitu. harus punya konten sendiri yang kuat yang kayak Iya, gini. jadi Jangan berubah-ubah atau gimana? jangan. Justru kalau di Ricis kan kita punya 3 channel, kita punya 4 channel. Satu khusus official, Ricis official itu khusus aku doang sendiri, kadang sama Bang Aries. Sisa channelnya itu khusus tim Ricis. Jadi biasanya kita rame-rame, atau mungkin ada yang nge-guide sendiri, atau mungkin Andre sendiri, atau mungkin Derry sendiri. Jadi mereka punya lahan untuk berkreasi sendiri di channel itu. Dulu kan terkenalnya mainan squishy. Iya, anak-anak mainan anak-anak. Aku tuh suka banget anak-anak, oh parah. Lah sekarang masih menjek-menjek bergedel. Bergedel. Squishy, tapi udah gak punya loh. Aku setiap ada anak-anak yang main kesini, aku pasti kasih-kasihin. Karena kan aku udah gak ngonten mainan. Tapi aku suka banget sama anak-anak. Sekarang masih ada Mainannya anaknya. baru mau. Mainannya. Mainan udah gak ada, aku udah kasih-kasihin ke orang. Jadi udah habis semua. Udah, karena setiap misalnya dia ada tamu, dia bawa anaknya atau bawa siapanya gitu. Kan suka Kasih. main, aku suka kasih-kasihin. Bukannya itu sejarah. Karena Iya squishy sih, karena- mesti nyimpen satu gitu lah, digantungin sini buat hiasan. Iya, satu adalah di kamar, tapi kalau untuk yang sebox kayak dulu tuh udah gak ada Iya, lagi. dulu sakbok gede ya. Banyak, dulu mah sampai 1 ruangan itu mainan semua isinya. Tapi aku suka banget sama anak-anak. Tapi kenapa pas becek bergedel itu agak susah ya? Squishy Om, oh perkedel. Iya, tadi- Beda. Kalau squishy mah kan balik lagi ke awal, perkedel kan rusak. Iya bentuk kan. Heeh. Gimana view-nya kan udah bagus-bagus, udah berusaha banget Iya, lagi supaya stabil. banyak dilihat. Ini alhamdulillah official lagi stabil banget sekarang. Walaupun kita nggak ada konten menikah ya. Ngadepinnya gimana? Ngadepinnya? Apa? Ngadepin. Maintain-nya kali ya. Maintainnya. Biasanya kita lihat respon penonton. Misalnya kita collab sama X hari ini, kita lihat besok X bagus nggak nih viewersnya. Kalau bagus kita bisa tayangin lagi untuk konten-konten yang lain. Tapi kontennya beda, orangnya sama. Iya, misalnya nih kayak kemarin kita, Kayak gua ntar kayaknya nih. iya kalau ini viewersnya bagus, sama main lagi kesini. Siap, gua Gitu, siap main. jadi kita selalu ngelis ini BT-nya, bintang tamu yang mana nih yang bagus, kita kontak lagi, kita kontak lagi. Kayak misalnya terakhir KKI, KKI bagus nih, sehari 2 juta, kita undang lagi. Kayaknya pernah sini. Pernah, sering malah. Jalannya pakai gigi apa pakai kaki? Pakai tangan, pakai kaki lah. Oh, Jadi dia pernah 2 kali berarti. sering dia Oh, sering main sering. kesini juga, kan kita juga dekat. Jadi gitu kita maintainnya, kita lewat bintang tamu atau lewat konten-konten. Misalnya konten apa yang viewersnya lagi bagus, kita bisa ulang lagi nanti. Menyesuaikan. Iya gitu. Kemarin saat ke konten apa? KKI kemarin mermaid sama trampolin, itu lucu banget. Jadi penonton tuh pada suka. Boleh lihat lagi ke belakang kan YouTube-nya. Boleh, nanti abis ini teman-teman nonton yang di YouTube aku ada yang trampolin, pasti ngakak banget lihat dia jadi mermaid. Terus Bayangin. bantuin aku juga lah. Ayo, makanya subscribe yang ini. Muto TV namanya. Muto TV subscribe, karena kalau misalnya subscribe banyak atau like banyak, kita akan sering collab. Aku kan jago masak karena diajarin sama chef. Nah, omongan-omongan apa yang perlu disampaikan ke penonton supaya aku followersnya banyak atau yang viewersnya banyak? Yang nggak bosen sama aku yang, ngomong gitu. yang baik-baik aja, jangan nyampein yang buruk-buruk.
Terus interaksi sama netizen, jangan sibuk sendiri. Ini kan mereka kan nonton nih, mereka suka diajak interaksi gitu. Kayak misalnya, gimana kalau menurut kalian gimana gitu. Jangan utek aja ya. Iya, harus interaksi sama penonton. Kalau aku mah dekat banget sama penonton aku. Iya deket deh. Aku dekat banget sama Dricis sebutannya. Ya. Luar biasa. Terus apa lagi ya? Apa? Susah senangnya sebagai YouTuber. Susah senangnya, susahnya lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Karena kalau susahnya itu paling kalau misalnya lagi capek tapi ada deadline apa harus syuting, misalnya lagi nggak pengen ngerjain apa tapi tiba-tiba ada sponsor masuk. Tapi itu harus dijalanin. Terus Pakai doping nggak? aku nggak. Penyemangat Enggak. gitu. Olahraga, tapi kan aku olahraga. Aku nggak pernah berhenti olahraga dalam setiap hari. Nah itu mungkin tips juga ya. Tips juga biar fit, biar sehat. Karena aku juga program diet kan. Gitu. Terus kalau senangnya, sukanya banyak banget. Aku sering banget jalan-jalan sama tim Ricis. Kadang kita seminggu sekali, kadang jalan kemana. Kemana aja, terakhir kita ke suatu pulau yang Masih di Indonesia aja. Iya, kita Besok aku ajak lah, jadi pas datang gue masakin di sana. Ah, boleh. Bener ya, ditunggu ya. Nes, kita mau keluar kota kemana lagi? Ke laut, kamu suka laut gak? Juga suka. Berenang, suka berenang. Masakin seafoodnya fresh ya? Iya, Berenang, jadi suka berenang nggak? Berenang. Oke, pas. Lu nangkep, gue yang masakin gitu loh. Bener ya? Siap. Oke, di next kita akan ajak Om Chef untuk ikut kita ke laut berenang. Om langsung nangkep ikan, langsung masak. Tes, kemudian masak, udah makan. Oke, masuk tim Ricis ya. Kan aku udah pernah sama orang yang YouTubernya subscribe-nya banyak. Tapi kenapa seribu aja gitu loh? Kalau dari aku, mungkin kita butuh proses. Jadi awal-awal emang agak slow, tapi mungkin ada kendala di kontennya berarti kurang menarik. Om harus bikin konten tuh yang benar-benar bikin aku gregetan pengen nonton. Contohnya, kayak misalnya sekarang mau bahas apa yang lebih bikin orang gregetan, kepo gitu. Jadi jangan flat. Terus kalau ngejeda itu harus digantungin atau kan ada season 1 apa segmen part 1, part 2. Itu part 1 dihabisin atau Gantung aja, bikin orang penasaran. Mungkin itu. Apalagi perempuan harus bikin cowok-cowok tuh penasaran sama kita. Jangan kemurahan jadi cewek ya. Nah, itu cowok juga ya, jangan sampai kelarangan kemahalan. Ikutin tips-tips kayak gitu. Bercanda Enggak gitu. apa-apa, itu memang kenyataan kok. Ya jadi cewek ya harus gitu. Harus Yang- bikin penasaran. Yang lembut kayak dia ya. Nggak lembut juga sih Om. Makasih loh promonya. Biar aku goreng.